Satu dua cek. Oke, gas. Udah pakai kapan? Nggak bikin saya terlena. Asik tuh, sedap terus. Boleh sudah, makan yang terlalu banyak. Kasta kantong, oke. Orang mana? Hey, komentar-komentar yang mengandung berpotensi tsunami, skip, hapus sana. Cek. Orang goblok mau jadi wakil presiden. Ini yang komentar begini atau yang bikin apa caption-caption yang kayak begini nih orang-orang yang tangkal. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi, bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Di dunia ini yang namanya hilirisasi digital itu tidak ada. Saya seorang akademisi dan saya belajar tentang teknologi. Namanya hilirisasi digital itu buatannya Gibran aja tuh. Oke. Tidak ada yang namanya hilirisasi digital. Yang ada itu adalah digitalisasi. Sudah, intinya yang berkomentar begini berarti di luar daripada kubu 02. Oke, fix. Apapun itu, Prabowo Gibran tetap number one. Bukan number one, number two yang akan jadi nomor 1. Tetap semangat. Mah, gaji aku kan 2 juta. Nah, yang 1 juta udah aku transfer ke Mama. Yang 1 jutanya lagi buat kebutuhan aku sehari-hari. Nah, Mama kalau butuh apa-apa pakai uang itu ya. Mama jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke? Bye-bye. Permisi Kak, apakah betul gaji kakak itu 2 juta? Iya benar. Oh, ini kayaknya dia ini kayak manajer begitu atau atasan daripada itu, kemudian dengan gaji tersesuai yang nungkas dari perusahaan kayaknya. Itu yang kita feeling. Nah, ada apa ya Pak? Setahu saya gaji di perusahaan ini paling kecil itu 5 juta loh. Itu. Dan itu OB. Loh, yang bener Pak. Hah? Baru OB yang tugas bersih-bersih itu 5 juta. Apalagi yang punya yang bekerja kemudian dong dapat posisi yang ya bisa dibilang di atas OB itu kira-kira berapa? Sekitar 10 ya. Tapi saya selama 1 tahun kerja di sini gaji saya tetap 2 juta Pak dari awal. Oh, baik. Saya sedikit mengerti tentang perusahaan. Oke, dia sebagai penyambung lidah untuk masalah ini. Jadi tenangan, nah, Nona, kau stay saja. Kalau boleh tahu, kakak dari divisi apa ya? Saya admin Pak di sini. Itu admin. Oh, divisi admin ya. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu ya. Ada apa ya Pak? Bukan banget manggil saya. Kamu pasti berpikir bahwa ada hal yang penting kan Arya? Pasti ada hal yang penting dong. Emang ada apa ya Pak? Kamu itu sudah bekerja dengan saya kurang lebih 5 tahun kan? Ya kurang lebih segitulah Pak. Dia bikin sikap sombong sekali. Padahal ternyata saya kira dia pecatin. Oh ya, saya juga mau berterima kasih atas bimbingan dan kepercayaan Bapak tadi. Nah, Itu ini Bapak kepercayaan itu. terakhir yang Pasti mau nikahin bos diri saya. kasih pengana nih. Yang namun dengan DP respon pengana ini deh. Sepertinya memang saya terlalu percaya deh sama kamu Arya. Sampai-sampai kamu berani motong gaji karyawan lain. Apa kamu masih kurang puas dengan gajimu yang sekarang? Maaf, anaknya gimana ya? Kamu tahu sendiri kan, gaji admin di sini itu 8 juta. Tapi kamu kasih ke besar, mereka cuma 2 juta. Lalu sisanya kemana? Oh, atau jangan-jangan udah kamu belikan jam tangan yang keren itu? Oh, jam tangan mahal. Toples kamu yang modis. Maaf Pak, uangnya ada di ATM saya. Oh, oke. Saya sangat menghargai kejujuran kamu, Arya. Tapi sekarang juga, saya minta tolong kembalikan sisa uang mereka. Tapi Pak, Gak ada tatapian. Kembalikan sekarang, atau kamu saya selesaikan. Oh, akhirnya. Jadi Bapak bos di sini. Iya. sekarang. Masa maksudnya menurut kita setelah mana kerja lah Pak. 1 tahun dari yang dia bilang, masih nggak tahu sampai bos yang mana, kemudian dengan apa, dan staff-staff yang selanjutnya yang mana, masih nggak terus sini, mau bikin, aduh, memang konten
sudah tipu semua. Ada apa ya Bapak manggil saya ke sini? Ini gaji kamu. Tapi Pak, saya kan udah digaji kemarin. Jadi sebenarnya gaji admin di sini itu 8 juta. Tetapi Arya sudah motong gaji kamu sekitar 6 juta. Jadi ini sisa pemberian gaji kamu yang belum dibayarkan. Tolong diterima ya. Makasih banyak ya Pak. Oke, pertama kita respect untuk yang punya perusahaan dan dapat tahu dari bos ini. Tapi yang kemudian kita bingung, ini yang karyawan. Masa selama 1 tahun lebih kemudian kan tertahu pimpinan yang mana, atau kemudian staff-staffnya yang lain yang bagaimana. Masa kan terus tahu. Samping apa gaji dong potong atau mana kurangnya komunikasi dengan teman-teman yang kerja di situ yang sebelumnya atau gimana ya? Sudah weh, ini cuma konten yang bikin, jangan mana emosi. Astaga, ini konten tentang kejujuran ketika Ngana sudah pas satu pekerjaan kemudian dong percayakan Ngana untuk bikin hal-hal yang baik, bikin yang baik, jangan bikin hal-hal yang buruk yang merugikan orang lain. Oke? Semoga ini bermanfaat bagi Ngana. Oke, baik, lanjut. Apa nih? Wih, keren. Gila sekali sih ini kalau memang bagus waktu dari view bagus, tapi untuk orang-orang yang punya rasa takut di ketinggian yang coba-coba berdiri situ mau mati bawa diri nanti. Nyata. A store for these killers. Ini film setan ya. Film suang gini ya. Sniper ya. Anda kira dia terboli ya. Sniper. Tapi perempuan itu dia cerdas. Weh, ada aja. Ya ampun. Iya, angkat situ barbershop ngena pagi saja. Nggak baru sadar kalau rambut udah gunting. Astaga. Ini mau marah juga lucu sih ini. Ya gitu, jadi orang tua aja, jadi orang tua yang benar, yang baik, pengapi anak, kemudian jangan suruh gunting begitu. Karena tarabu pada dia, tarabu kena tumbuh pada dia, kena pukul, jangan stop kekerasan dalam rumah tangga. Astaga. Bukti bapak sayang anak emang paling keren, Raja sudah turun gunung. Persambaran demi Ini yang sementara viral kalau presiden bagi-bagi sembako di muka istana. Maksudnya ada masalah apa kalau dia bagi-bagi sembako di muka istana sana? Ini yang bikin backsound ini tangkap pada komentar di mulut saja. Uang negara diobral. Ini dia yang dapat tuh orang tunggu ojek, yang setiap warga-warga yang lewat di sini dapat. Sayang anak, uang negara diobral demi suara. Sayang anak, uang negara diobral. Itu yang pakai backsound ini nih. Ini memang dia kontras sekali dengan Bapak Presiden ini, yang satu ini. Presiden
rasa RT. Iya kan presiden kan dia sederhana, merakyat. Bukan yang sama yang di sebelah. Hanya Pak Prabowo capres yang paling kaya dan bersih tanpa Ini hutang. laporan terakhir di 2023 dan mohon Oh ya, maaf ini waktu dong apa? Public data ya. Mas Anies, Anda baca pres yang paling miskin, Mas. Mas Anies yang paling miskin katanya. Presiden nomor urut 2 ya. Dan Anda calon. 11,19 miliar. Saya akan Hutangnya berapa? hutangnya berapa, Mas? Coba. Berapa Itu. Mas Anies ini? Tapi nggak ada pinjol kan, Mas? Utang berapa intinya Pak Anies terhadap pinjangan online. Ya. Enggak, dari 11 miliar itu mayoritas bentuknya hutang. Karena saya masih kredit rumah sampai sekarang. Oke. Saya akan ulang pertanyaan saya. Oke. Ketika kekayaan Anda 13,45 miliar, Kira-kira segitu. kira-kira segitu. Enggak, ini tahun 2022 Mbak. Ada yang lebih baru yang mungkin KPK belum melakukan. Dan sekali lagi 3 hari setelah saya pensiun sudah saya laporkan. Lebih kaya atau lebih miskin, Mas? Ya, masih segitu karena setelah itu saya punya utang untuk bangun rumah saya di Jogja. Dan saya jual rumah saya yang ada di Cibubur. Sehingga kemarin harus anjlok dulu, tapi naik sedikit ketika kemudian saya menuntaskan seluruh pekerjaan saya. Masih sekitar angka-angka itu. Sudah, oke. Tunjukkan. Boleh. Harta kekayaan Pak Prabowo. Oke. Yang kubu 02 mana? Mari orang lihat bahwa Prabowo punya kekayaan. Hey. Kita lihat. Wih, sabar sebelum tuh lanjut di Pak Prabowo punya apa? Jumlah kekayaan. Ini salah satu netizen yang berkomentar nih. Tapi nama ini kampret. Pantas live mulu si Anies. Hei, ngana komentar ini. Hati-hati ngana, ada mau angka pengana. Ada visi misi memperbaiki ekonomi sendiri. Wow, jangan begitu. Ini tentang Ibu Pertiwi. Jadi mesti yang bijaksana dalam memimpin. Oke? Coba Bakal Pak Prabowo punya kasih tahu. calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, harta Prabowo Subianto tertinggi di antara baca pres yang lain, Pak. Tertinggi guys. Coba. 2,04 triliun rupiah. Mama dan triliun. Mama dan triliun, Mama dan triliun. Triliun itu bukan sadiki. Mama dan bantah dong. Triliun. Tadi yang lain skip. Makanya bertabung. I'm so sick of this song. Asli nih kah? Hoist the colors high. Heave ho, thieves and Ini kayak video-video yang ini yang Unilia. Dia kayak begini. Iya sama kayak begitu. Keren. Wih, keren. Terbaik kan memang. Mantap kan, mantap. Ih, lucu sekali ini anjing. Wih, memang enak sekali nih hidup. Iya, tidur. Dapat anjing-anjing yang kampung karena bikin begini. Selesai karena bikin begitu, karena casting dengan tanpa saji di belakang sana. Karena buka bagian suara ada sudah. Dia semua makan ngepikang semua. Enak, iya. Wih, memang. Wih, sadis. Oh, gili. Potong kuku lagi. Apa lagi? Punya rambutnya. Serum. Oke, pergi cari ki dulu.
Apa ini? Ih, sikat gigi lagi. Si putih udah gigi. Oke, clear. Oke, clear, selesai. Enak sekali anjingnya begitu. Ini apa? Ini anak kecil yang punya kesadaran, kemudian orang tua tidak. Itu sebenarnya bisa tanpa ini, yang untal makan tanpa lagi. Oke, respect buat Adenona. Bedanya Momen Ganjar dan Anies kompak melawan Prabowo 2 lawan 1. Coba tuh lihat. yang berbicara pakai data, yang berbicara pakai fiksi, ya. Beliau ini kan banyak gagasan. Jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf. Orang kayak merendahkan sekali. Bapak. Wes. Tetap jurus. Harap tenang. Wes. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik. Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Itu jauh stop kah? lebih luas dari sekedar partai politik. Ketika kita bicara demokrasi, minimal ada 3. Satu, minimal 3 nih. Satu adalah kebebasan berbicara. Oke. Yang kedua, adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. Yang ketiga, adanya proses pemilu. Sabar, tenang. Tanpa Prabowo, Anies jadi apa? Jangan ada pertanyaan itu. Sudah skip. Ini sekarang beliau sudah di atas, jadi mesti sudah drumber, lomba-lomba. Iya, ini kan di bawah naungan apa ya? Gerindra dulu. Proses pilpres yang netral, yang transparan, jujur, adil. 3. Dan kalau kita saksikan Manis semuanya. Transparan, jujur sama dengan lansa duku, cempedak, terus durian, nah begitu sama manis. kan daerah ini 2 ini mengalami problem. Mas Anies. Beliau tanggapi. Yang kubu 02 bersuara. Saya berpendapat Mas Anies ini agak berlebihan. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Jadi jangan diungkit Bapak. Sudah, yang lalu biarlah berlalu. Jangan ungkit masa lalu. Biar sudah. Aduh. Nanti yang di sebelah jadi terenak lagi. Sudah, jangan diungkit. Biarkan itu jadi sebuah pelajaran. Jadi begitu, jangan kelebihan. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Statement beliau ini kan padistar dah. Ini kalau sampai dicek aku sering banget. Aduh, memang Prabowo. Sudah Pak Prabowo. Yang statement kayak begitu sudah, lupakan saja. Terenak yang di sebelah. Tenang. Kalau Jokowi diktator, Anda tidak mungkin jadi gubernur. Ini beliau emosi nih kan menurut kita. Karena terlalu kuat, terlalu banyak bicara, terlalu biaya begitu. Sebenarnya ini forum untuk berdebat untuk kemajuan tompe ibu negeri ini tercinta dan begitu. Maksudnya begitu. Terus sama menjatuhkan satu sama lain, kemudian ya merendahkan begitu. Saya waktu itu oposisi, Mas Anies. Anda ke rumah saya, kita oposisi. Sudah, jangan dibongkar terlalu dalam. Aduh, nanti tambah panas. Terpilih. Waktu habis, Bapak. Pak Prabowo kasih
Apa ini? Ulti. Baik, para pendukung kami mohon untuk tenang, para pendukung. Membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Oke? Seperti Jadi kalau bikin puisi bagus, terstruktur. sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha. Karena itu harus berada dalam kekuasaan. Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan soal kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, waktu Anda habis Bapak. Kami mohon sekali lagi. Bunda Jokowi pada era 2004 memang minim oposisi. Kepada para hadirin yang berada di halaman KPU. Ditahan dulu. Baik, Pak Prabowo, Bapak Prabowo, Bapak, mohon maaf. waktu sudah habis. Waktu sudah habis. Ya. Baik. Setiap satu keluarga miskin kita kasih kesempatan satu anaknya sampai ke perguruan tinggi. Karena itulah yang akan membongkar dan kemudian memberikan Coba Tong Lia, apa itu betul? Gentleman manis yang jauh lebih banyak kepada mereka. Maka peran-peran inilah yang mesti kita dorong. Kawasan industri Kendal sudah bekerja sama dengan 100-an lebih sekolah vokasi. Sesudah Bapak mendengar bahwa ternyata pencalonan persyaratannya bermasalah secara etika, pertanyaan saya, apa perasaan Bapak ketika mendengar bahwa ada pelanggaran etika di situ? Sampaikan sama. Intinya adalah bahwa keputusan itu final dan tidak dapat dirubah. Ya, saya laksanakan. Ya. Betul sudah waktu akan kalau Pak Prabowo bilang begini, akan satu sisi orang bilang itu ada orang dalam, yang pastinya itu sudah, no? Karena cawapres di kubu 02 ini kan bukan kaleng-kaleng, babek tuh. Dan kita ini bukan anak kecil, Mas Anies. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Jangan panggil aku anak kecil, Paman. Jangan. Anda juga paham ya. Sudahlah ya. Sekarang begini. Intinya rakyat yang putuskan. Rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara saya. Betul. Itu kembali ke rakyat semua. Ini momen-momen pemilu. Jadi untuk 5 tahun, 5 tahun ya. 5 tahun semua diserahkan kepada rakyat. Jadi masyarakat tuh semua berhak untuk pilih sudah. Tuh mau pilih di mana ini punya. Menurut ini pilihan itu terbaik, pilih. Tapi intinya tidak terus mau bagus singgung satu, bagus singgung kiri, bagus singgung kanan terus. Mari kita orang ciptakan pemilu yang damai. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Tabrak masuk, ada gagasan tetap masuk. Meski jauh jarak pandang, coba sedikit mengangguk. Kerja nyata paling jelas. Oh iya, ini yang lagi viral-viral. Sorry ya. Sorry ya. Dalam 5 tahun mengurangi polusi juga di mana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan. Jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya. Polusi udara tak punya KTP, angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari sudah, jangan yang itu selalu lagi yang lalu itu yang angin tidak punya apa itu KTP. Angin tidak punya itu sudah Prabowo yang bagi. Sudah Pak Prabowo jangan bagi yang begitu, astaga. Bertanya yang tentunya akan diberikan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk bertanya calon presiden nomor urut 2. Come on, Mas Ganjar. Come on, man.
Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, iya betul sih, tapol-tapol yang tunggu. Kalau Prabowo angka tentang apa pembelaan hak asasi manusia, akan membicarakan juga bahwa Pak Prabowo ini bagian dari terlibatnya tragedi penculikan aktivis ya di waktu itu. Jadi aktivis Indonesia itu yang pernah ada isu bahwa ini Pak Prabowo itu terlibat dalam masalah-masalah itu, dan terlalu ada insiden-insiden yang bagaimana itu. Pasti sudah akan ada yang bicarakan hal-hal begitu. tanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Oh my God. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar. Ya. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Oke, satu sisi diakui. Luar biasa. Tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Oh itu. Angka berbanting begitu nama. Sabar. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya satu. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Oh ini jebakan. Awas. Ini Pertanyaan nomor kedua. Apakah Bapak... Karena apa suara isu sebelumnya bahwa Prabowo bagian terlibat daripada penculikan itu atau pembunuhan aktivis. Bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah. Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden Pak, saya akan bereskan ini Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Loh, kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Duh ini kalau semua misalkan boleh baku tumbuh, terus baku tumbuh apa ya? Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan. Iya jadi itu. Jadi waktu Pak Ganjar tanyakan di Pak Prabowo kalau penculikan aktivis yang 13 orang itu, sebenarnya tidak perlu datanya lagi. Maksudnya tidak perlu Bapak Ganjar tanya di Prabowo, karena yang mengadili waktu itu kan Pak Mahfud MD, yang dimana di situ jadi Pak Ganjar wakil begitu. Jadi udah tinggal komunikasi. Mau gue tanya pasti cuma karena memang di atas podium-podium begini biasa tuh baku injang-injang, jadi bukan baku injang fisik tapi ini tentang pikiran kemudian gagasan begitu sudah. Jadi dari sini semoga orang jadi pemimpin untuk tumpah negara nih yang terbaik. Semoga dong yang terpilih juga ke depan bisa jadi yang terbaik bagi orang sama masyarakat, kemudian tumpah negara ini. Oke, baik. No politik uang, tidak menerima apa-apa dari kubu manapun. Semoga tumpah pemilihan di 14 Februari ini bisa berjalan baik. Tidak ada uang-uang saku yang Ton dapat dari tim-tim sukses begitu biasanya Ton bermain. Tapi di sini kita melihat bagaimana pemimpin yang punya loyalitas begitu. Bekerja untuk rakyat, bukan untuk diri sendiri yang tadi, tapi itu melihat pemimpin-pemimpin yang bisa membawa tempat negara ini lebih baik ke depan nanti, dan orang juga terbawa di jalan lagi berdemo-demo atau begitu sama-sama. Oke, itu sekian dari video-video yang Tongso reaction hari ini. Oke.